ketika aku gagal. Kalian pernah dengar tidak kata-kata setiap orang mempunyai jatah gagal, maka habiskanlah jatah gagalmu. Lalu terbesarlah sebuah pertanyaan, seberapa banyak sih jatah kegagalan kita? Seperti aku yang telah merasa berkali-kali telah gagal. Dari mulai lulus SMK yang harus membuang jauh-jauh impianku untuk berkuliah karena faktor biaya. Padahal cita-citaku ingin sekali menjadi seorang guru. Dan aku memutuskan untuk bekerja menjadi seorang sales finance yang kesana kemari membawa brosur menawarkan pinjaman kepada orang-orang yang pada akhirnya aku harus mengundurkan diri karena tidak mencapai target perusahaan. Aku pun harus mulai kembali menulis surat lamaran kerja, menghabiskan kertas, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, serta menghabiskan tenagaku untuk mendatangi ke semua perusahaan dan PT-PT yang ada. Terkadang aku terpanggil untuk interview, tetapi lagi-lagi aku dijanjikan dengan kata-kata nanti akan dikabari. Namun hasilnya tak ada satupun perusahaan yang memanggilku. Hampir 1 tahun sudah usia kelulusanku dan aku belum juga bisa berkuliah. Aku tak henti-hentinya memutar otakku mencari jalan keluar dari semua ini. Dan aku memutuskan untuk bekerja sebagai buruh harian dengan upah 23.000 per hari. Aku yang notabene lulusan SMK tidak jarang mendapat omongan dari orang-orang. Katanya, tanggung-tanggung lulusan SMK, kerjaannya lulusan SD juga bisa. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Berangkat pagi, pulang sore, begitu seterusnya sampai waktu berlalu selama 1 tahun dan uang tabunganku belum juga terkumpul. Bukan karena aku tidak bisa menabung, tetapi kebutuhan yang terus datang silih berganti membuat aku kesulitan mengatur keuangan dengan gaji yang pas-pasan. Dan lagi-lagi aku harus memutar otakku. Dan aku memutuskan untuk melupakan semua keinginanku agar bisa berkuliah. Karena ini sudah 2 tahun usia kelulusanku, dan mungkin impianku itu hanyalah sebuah cita-cita yang tak akan tergapai. Aku juga memutuskan untuk mencari pekerjaan tetap yang lebih baik. Aku tidak mau stuck di situ saja. Aku kembali menulis lamaran kerja, menghabiskan kertas lagi, biaya lagi, waktu lagi, dan tenaga lagi. Tetapi lamaranku kali ini membuahkan hasil. Aku keterima kerja di sebuah perusahaan mikroekonomi. Dengan gaji 3 juta sebulan, itu membuatku cukup semangat dan beroptimis bahwa hidupku akan lebih baik. Seluruh waktuku aku habiskan untuk bekerja. Namun ternyata semua ini juga tak semudah yang aku bayangkan. Dan tak sebahagia seperti yang terlihat. Seluruh waktuku aku habiskan untuk bekerja. Kalau kata anak muda zaman sekarang, baru bangun langsung kerja, habis kerja langsung tidur. Waktu kerja pingin tidur, waktu tidur mimpi kerja. Begitulah kurang lebihnya. Berjuang mati-matian selama 3 bulan agar mendapatkan pekerjaan yang layak, ternyata semua masih juga gagal. Dan aku hanya bisa bertahan selama 3 bulan. Lagi-lagi aku merasa gagal. Sudah 2 tahun lebih aku mencari pekerjaan, menunda kuliahku, bahkan menghapuskan semua impianku. Terpuruk, merasa berada di posisi terendah, tidak tahu harus bagaimana, usia semakin tinggi. Tetapi harapanku tak kunjung cerah. Namun Tuhan punya cara lain. Aku mendapatkan tawaran kerja sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah negeri. Pekerjaan di mana aku mulai mendapatkan gambaran sekaligus pencerahan jalan menuju masa depanku.
Dari sini aku tahu dari mana aku harus mulai melanjutkan cita-citaku dan begitu jelas arah masa depanku. Dan aku berhasil kuliah pada tahun ketiga ini dengan biaya dari gaji honorerku sendiri. Mimpi yang telah aku buang kini kembali. Meski kesulitan-kesulitan sempat kuhadapi, dari merasa terpuruk sampai merasa berada di titik terbawah menjadi orang yang paling gagal sedunia, kini aku telah berada pada posisi yang aku impikan. Meskipun aku tahu akan lebih banyak lagi tantangan yang menghadang di depan dengan keadaan kuliah sambil bekerja seperti ini. Dan benar saja, semua terasa lebih berat. Dari tugas-tugas beban yang menumpuk, omongan orang yang katanya mau nikah kapan, sekarang baru kuliah. Ada juga yang katanya, sudah seusia gini kok baru kuliah, mau jadi perawan tua. Terkadang aku juga selalu dibanding-bandingkan dengan teman-temanku. Dari teman-temanku yang sudah skripsi, lulus kuliah, punya pekerjaan tetap, sampai bahkan ada yang menikah. Tetapi aku bersyukur karena dari semua kejadian ini aku belajar bahwa ketika aku menunda kuliah, aku berpikir mereka yang kuliah adalah orang yang beruntung. Dan ketika aku bekerja dengan gaji kecil, aku berpikir teman-temanku yang kuliah dan mereka yang punya pekerjaan tetap adalah orang-orang yang sukses. Kemudian ketika aku sendiri pun mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, aku mulai membayangkan bahwa pekerjaan yang sederhana seperti itu jauh lebih menyenangkan dan menenangkan, tidak perlu mengejar target atau diburu-buru oleh waktu. Bahkan ketika aku kuliah pun, aku mulai membayangkan mereka yang sudah lulus, mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetap adalah mereka yang sudah sukses. Aku pun tersadar bahwa kegagalan bukanlah saat kita tidak berhasil mencapai tujuan kita, tapi kegagalan adalah ketika kita tidak mau mencoba. Maka dari itu, buat kamu yang sekarang merasa kurang bahagia dengan hidupmu, belajarlah bersyukur dari sekarang. Tidak banyak orang bisa seberuntung kamu. Dan teruntuk kamu yang sedang menjalani kuliah, nikmatilah beban tugasmu, karena banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi sepertimu pula. Kemudian teruntuk kamu yang sedang bekerja, tekunilah dan optimisme. Ingat, di luar sana banyak pula orang yang membawa lamaran-lamaran kerja namun tak kunjung mendapat panggilan. Dan teruntuk kamu yang masih menunda kuliah, bersabarlah dan terus semangat, optimis, karena setiap keinginan yang kuat akan selalu ada jalan. Dan mulai sekarang, stoplah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena proses seseorang itu berbeda-beda. Mereka yang melihatmu bahagia, mereka berpikir bahwa kamu adalah orang paling beruntung dengan takdir seperti itu. Sedangkan kamu pun sebaliknya, melihat mereka bahagia, kamu mengira bahwa takdirnya adalah takdir yang paling baik. Setiap orang mempunyai kesedihannya masing-masing, namun yang mereka tampakkan adalah kebahagiaannya. Tetaplah optimis, semangat, kejar mimpimu. Ketika kamu gagal, coba lagi dan coba lagi. Karena sesungguhnya kegagalan itu bukan di saat kamu tidak berhasil, tetapi di saat kamu menyerah dan tidak mau mencoba, disitulah kegagalan dirimu.